Selamat malam, perkenalkan nama saya Antelina Huta Barat, NIM 210306158 dari kelas PTNB Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme enzim, yang dimana soal pertama ialah jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Yang pertama, enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian pro atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan juga mudah berubah tergantung faktor lingkungannya seperti pH dan suhu. Lalu ada fungsi kofaktor, ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik di dalam gugus prostetik disebut juga koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lainnya. Lalu soal kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Cara kerja enzim dan substrat akan membentuk kompleks. Substrat sebelum menghasilkan produk, substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan kunci dan anak kunci atau lock and key, serta kecocokannya induksi atau induced fit. Menurut teori, gembok dan kunci dan anak kunci ialah enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzimnya, enzim tersebut akan menjadi kompleks. Sisi aktif enzim juga memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentulah yang dapat melekat pada enzim. Sementara itu, hipotesis kecocokan induksi berpendapat juga bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel padanya. Lalu yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan juga contohnya. Yang pertama ada oksidoreduktase atau katalisis reaksi oksidasi atau reduksi. Lalu contohnya ada alkohol plus NAD plus oksidoreduktase, dehidrogenase, alkohol dehidrogenase atau mengkalisis oksidasi alkohol menjadi aldehid. Lalu yang kedua ada transferase. Enzim ini juga berfungsi untuk memindahkan gugus fungsional antara donor dan aseptor gugus amino asil, fosfat, satu karbon, dan glikosil merupakan separuh bagian yang dipindahkan. Aminotransferase atau transmenase memindahkan gugus amino dari asam amino ke asam aketo penerima, lalu menghasilkan pembentukan asam amino baru dan asam keto baru. Lalu yang ketiga ada hidrolase. Kelompok enzim ini dapat dianggap sebagai kelompok khusus dari transferase di mana gugus donor dipindahkan ke air. Lalu reaksi ini secara umum termasuk pemutusan hidrolitik ikatan CO, CN, OP, dan CS. Pemutusan ikatan peptida juga merupakan contoh yang bagus untuk reaksi ini. Lalu soal keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat enzim, yang pertama ada enzim bersifat selektif karena hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Namun selain substratnya, enzim juga dapat berkaitan dengan zat penghambat atau inhibitor. Yang kedua ada spesifik enzim, yang bersifat spesifik karena enzim hanya dapat mengkatalisis reaksi tertentu. Dapat dikatakan satu jenis enzim bekerja untuk satu jenis reaksi. Lalu yang ketiga ada efisien, dengan adanya enzim yang bersifat sebagai katalis, artinya energi aktivasi suatu reaksi dapat diturunkan. Efisiensi tersebut memudahkan juga reaksi dan menghemat energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi.
Lalu yang keempat ada enzim sebagai protein. Karena terbuat dari protein, enzim juga memiliki sifat seperti protein. Contohnya, enzim akan kehilangan aktivitas jika pH terlalu asam atau basa kuat. Lalu enzim juga akan bekerja pada suhu optimal. Lalu yang kelima ada enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Panas yang terlalu tinggi juga akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Enzim juga bekerja secara bolak-balik, yaitu enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya enzim dapat mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain, bahkan dapat menguraikan senyawa. Lalu ada yang ketujuh, ada bekerja di dalam dan luar sel. Enzim dapat bekerja di dalam maupun di luar. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, enzim akan tetap memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam proses kerja suatu sel. Lalu yang kedelapan, bekerja dengan bantuan atau zat non-protein. Umumnya kerja enzim ini juga dibantu oleh zat non-protein tambahan lainnya seperti ion, anorganik. Lalu yang kesembilan, ada enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Enzim diperlukan di dalam jumlah yang sedikit. Lalu yang ke-10, tidak ikut bereaksi. Enzim hanya mengubah kecepatan proses reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Artinya enzim ini tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi yang sedang terjadi dan tidak mengubah produk akhir yang dibentuk. Lalu soal yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerja. Cara katalisator berproses dalam bekerja ialah katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri, atau lihat pula katalisis. Suatu katalis berperan di dalam reaksi tapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Katalis juga dapat dibedakan ke dalam dua golongan utama, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis heterogen ialah katalis yang ada di dalam fase berbeda dengan reaksi di dalam reaksi yang dikatalisinya. Sedangkan katalis homogen berada di dalam fase yang sama. Skema umum reaksi katalitik di mana C melambangkan katalisnya A plus C sama dengan AC1, B tambah AC sama dengan AB plus C2, meskipun katalis C termakna oleh reaksi 1 namun selanjutnya dihasilkan kembali oleh reaksi 2, sehingga untuk reaksi keseluruhannya menjadi A plus B plus C menjadi AB plus C. Katalis tidak termakan ataupun tercipta. Yang keenam, ada jelaskan faktor yang mempengaruhi enzim dan berikan contohnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim ialah karena enzim tidak dikonsumsi di dalam reaksi yang dikatalisasi dan dapat digunakan berulang-ulang. Hanya diperlukan sedikit sekali enzim untuk mengkatalisasi suatu reaksi. Lalu molekul enzim khas dapat mengkonversi 1000 molekul substrat per detik. Lalu laju reaksi enzimnatik meningkatnya konsentrasi substrat mencapai kecepatan maksimum ketika semua lokasi aktif molekul enzim terlibat. Lalu ada enzim kemudian dikatakan jenuh atau laju reaksi dibentuk oleh kecepatan di mana situs aktif dapat mengubah substrat menjadi produk. Lalu ada aktivitas enzim dapat dihambat dengan berbagai cara. Kompetitif, penghambatan terjadi ketika molekul
yang sangat mirip dengan molekul substrat, berikatan dengan situs aktif dan mencegah pengikatan substrat yang sebenarnya. Penisilin misalnya adalah inhibitor kompetitif yang menghambat situs aktif enzim banyak bakteri yang digunakan untuk membangun dinding sel mereka. Lalu penghambatan non-kompetitif terjadi ketika inhibitor berikatan dengan enzim di lokasi selain situs aktif. Lalu di dalam beberapa kasus penghambatan non-kompetitif juga, inhibitor dianggap mengikat enzim sedemikian rupa sehingga secara fisik memblokir situs aktif normal. Di dalam kasus lain, pengikatan inhibitor diyakini mengubah bentuk molekul enzim sehingga merusak situs aktifnya dan mencegah bereaksi dengan substratnya. Jenis penghambatan non-kompetitif ini juga disebut penghambatan allosterik. Tempat di mana inhibitor berikatan dengan enzim disebut situs allosterik. Seringkali produk akhir dari jalur metabolisme berfungsi sebagai inhibitor allosterik pada enzim jalur sebelumnya. Penghambatan enzim ini juga oleh produk dari jalurnya adalah bentuk umpan balik negatif. Kontrol allosterik dapat melibatkan stimulasi saksi enzim serta penghambatan. Molekul aktivator dapat terikat ke situs allosterik dan menginduksi reaksi di situs aktif dengan mengubah bentuknya agar sesuai dengan substrat yang tidak dapat menginduksi perubahan dengan sendirinya. Aktivator umum termasuk juga hormon dan produk dari reaksi enzimatik sebelumnya. Stimulasi dan penghambatan allosterik memungkinkan produksi energi dan bahan oleh sel ketika mereka dibutuhkan dan menghambat produksi ketika pasokan memadai. Lalu yang ketujuh, ada jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dan dapat terjadi pada enzim. Aktivitas enzim dapat terhambat karena adanya molekul inhibitor. Ada dua bentuk inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Adapun inhibitor non-kompetitif menempel pada sisi aktif enzim menyebabkan substrat tidak dapat menempel. Lalu inhibitor kompetitif hanya mempengaruhi laju awal reaksi biokimia saja dan bersifat sementara. Namun inhibitor non kompetitif ini juga memperlambat keseluruhan laju reaksi biokimia. Inhibitor yang dianggap merugikan reaksi biokimia dapat ditangani dengan menambahkan lebih banyak substrat. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat malam.